Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 9 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Ada karmic relationship, kisses, dragonfly, mirror, Ya Gani. kemudian heartbroken. Oke. Jadi hubunganmu ini nampaknya belum selesai-selesai juga ya. Karena selalu ada banyak pelajaran, ada timbal balik ya, ada selalu yang harus dipelajari, harus ada yang di apa namanya. Jadi kalau aku lihat tuh hubungan ini tuh cepat berlalu. Maksudnya gini, pendek ya hubungan kamu dengan dia, mungkin hanya seminggu atau hanya beberapa hari, dan ini terjadi selalu putus nyambung, datang lagi, nanti putus lagi, datang lagi, putus lagi. Tapi kalau aku lihat di sini ya, ada yang pergi tapi masih mencintai gitu. Jadi dia saat ini dengan kamu tuh lagi berpisah, walaupun secara fisik dia pergi darimu atau kamu yang pergi dari dia. Aku lihat di sini masih ada saling cinta ya, masih ada saling menginginkan gitu ya. Dan namanya karmic relationship ya, jadi putus nyambung, jadi tidak akan selesai, ada unbusiness ya. Jadi belum selesai lah hubungan kalian, masih selalu putus nyambung. Dan aku lihat di sini bahkan ada kisses unconditionally love ya. Dia memang benar-benar sangat jatuh cinta padamu, dia sayang kamu, cinta banget sebenarnya. Walaupun kamu melihat dia kayak enggak kok, dia kayaknya nggak cinta, soalnya buktinya kalau cinta mana mungkin dia pergi. No ya, mungkin orang ini orangnya manipulatif ya, sehingga dia harus menutupi perasaan sesungguhnya. Bisa juga dia orangnya gengsian, jadi makanya seperti itu. Kayak biasa aja dia pergi, padahal sebenarnya dalam hati dia, di lubuk hati dia itu dia kayak rindu, tersiksa ya, karena nggak bisa bertemu ataupun berkomunikasi dengan kamu. Dan aku lihat orang ini itu sedang mencoba untuk berubah di dalam hidup dia. Terus dia juga mencoba untuk menyembuhkan patah hati dia dari kamu. Dia mencoba untuk beradaptasi dengan kehidupannya yang sekarang terlebih dahulu ya. Mungkin ada sesuatu yang menurut dia harus lebih diprioritaskan terlebih dahulu dibanding hubungan dia, kayak gitu kalau aku lihat ya. Tapi nanti akan ada suatu berita kedatangan dia kalau aku lihat di sini ya. Cuman dia harus berubah terlebih dahulu. Jadi mungkin misal di karir dia kayak nggak ada perkembangan gitu ya. Atau justru malah
justru malah seperti mau bangkrut gitu ya di karir dia. Jadi dia harus bisa mempertahankan hidup dia dulu. Dia harus cari pekerjaan baru seperti itu kalau aku lihat, dan dia harus move on dari pekerjaannya. Mungkin ada yang berpindah pekerjaan ya. Kemudian saat ini dia sedang beradaptasi dengan pekerjaan barunya ya. Dia harus change ya. Harus mengganti sesuatu atau harus berubah. Ya, dan dia juga harus melupakan masa lalu. Kalau aku lihat di sini, dia sedang mencoba untuk melupakan masa lalu, apapun itu, ya, apapun itu. Bahkan dalam hubunganmu, dia ingin melupakan masa lalu yang sudah membuat hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Terus itu juga di sini, aku lihat apa yang kamu rasakan itu pun yang dia rasakan. Seperti itu ya kali ini. Jadi kalian ini mirroring satu sama lain, dan hubungan kalian itu ya penuh dengan introspeksi ya, saling mengintrospeksi. Karena ya itu tadi, ketika kamu memperlakukan dia seperti apa, maka di situ ada sebab akibat ya. Jadi sebelum adanya sebab akibat, otomatis pasti ada introspeksi diri, atau sesudah sebab akibat pasti ada introspeksi diri. Nah, jadi hubungan kamu dengan dia itu aku lihat sangat keterikatan ya. Dan kalau aku lihat di sini sebenarnya dia patah hati banget akibat perpisahan kalian. Dia sedih banget nih, heartbroken. Dia merasa kehilangan kamu ya. Dia merasa kehilangan kamu banget akibat putusnya hubungan kalian. Sedih banget sih aku lihat di sini. Oke, jadi kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh pengen adanya perubahan ya di dalam hubungan kalian. Pengen adanya kejelasan dan pengen adanya yang terbaik untuk hubungan kalian. Karena selama ini kan hubungan ini karmic relationship ya. Putus nyambung dan selalu aja ada masalahnya. Dan masalah itu biasanya kalau karmic relationship itu nggak selesai-selesai. Dan bahkan nggak nggak ada penyelesaiannya dari kedua belah pihak gitu. Jadi hubungan masalah itu selalu menggantung dan abis itu pergi begitu aja, kabur dari masalah itu. Nah, karena mungkin karena ini sudah terlalu panjang ya cerita dari kisah kalian yang selalu putus nyambung. Akhirnya di sini kalau aku lihat dia itu didorong untuk berubah. Baik kamu ataupun dia, di sini kalian diharuskan untuk berubah agar hubungan ini bisa pada frekuensi yang sama, pada pemikiran yang sama, pada prinsip yang sama. Nah, ketika kalian sudah sama-sama paham tentang apa sih makna dari suatu hubungan, kalau misalkan sudah satu pemikiran yang sama, maka di sini hubungan kalian itu juga akan timbul suatu kebaikan ya. Jadi hubungan kalian tuh bisa terjalin dengan baik gitu ya. Adanya perubahan ke yang lebih baik kayak gitu. Karena ini death-nya reverse. Jadi mau nggak mau si dia ataupun kalian memang harus berubah. Seperti itu kalau aku lihat ya. Untuk ini kita membaca perasaan dia ya. Jadi kita fokuskan ke perasaan dia. Jadi memang saat ini tuh dia sedang mencoba untuk berubah secara signifikan. Kalau bisa total gitu ya. Misal dari sikap ya, kalau misalkan dulu dia orangnya kasar, dia ingin berubah untuk menjadi orang yang lebih sabar, seperti itu.
Kalau misalkan tentang apa nih? Oh ya, ini kalau aku lihat sih masalah yang sangat mendasar di hubungan kalian, yang membuat hubungan kalian itu selalu putus nyambung. Ini karena orang ini tuh orangnya cuek. Terus itu orangnya itu nggak romantis, gila kerja kalau aku lihat ya, keras kepala, sulit untuk bisa diajak kompromi, atau orangnya ini terlalu berpegang teguh pada prinsip dia aja, nggak mau mendengarkan apa namanya saran atau prinsip orang lain, seperti itu kalau aku lihat ya. Nah, jadi inilah yang ngebuat hubungan kalian tuh hancur. Nah, di sini ketika dia sudah berpisah kali ini ya, atau hari ini, kalau aku lihat dia sudah introspeksi diri. Ya, kenapa sih kita ini bisa seperti ini, dan dia sudah mulai sadar, sudah mulai memikirkan, oh ternyata kita ini beda prinsip di ini, dan oh ternyata aku salah ya, seharusnya ketika kita masih bersama, ketika kita bersama, lebih tepatnya ketika kita bersama, seharusnya aku lebih memperhatikanmu, lebih lebih memberikan waktu ke kamu, paling tidak 50-50 ya, antara pekerjaan dan kamu, kayak gitu. Sedangkan dulu dia terlalu fokus sama kamu sehingga kamu sering banget diabaikan, sering banget kamu tidak pedulikan, seperti itu kalau aku lihat. Nah, kali ini orang ini tuh kayak sudah mengerti gitu ya, sudah introspeksi diri. Dan kalau aku lihat ya, sebenarnya gini, orang ini pun bisa kok ya luluh sama kamu. Kenapa? Karena gini, kan dia ini orangnya gila kerja ya, sibuk kerja, terus orangnya keras kepala. Mungkin di mata orang-orang sekitar dia, entah teman kerja, entah keluarga, dia memang orangnya keras kepala, sehingga sulit untuk bisa diskusi, atau sulit untuk bisa jadi gimana sih, bisa luluh ya, bisa luluh. Dia ini sebenarnya bisa luluh sama kamu. Jadi kekeras kepalaannya itu menurut orang itu terlalu tidak bisa diganggu gugat, tapi sebenarnya kalau kamu ngomong sama dia, dia pun bisa luluh dari kekeras kepalaannya. Misalkan gini, dia terlalu sibuk kerja ya, akhirnya seminggu lah kalian tidak ada komunikasi, atau yang paling lama berapalah, sebulan mungkin ya kalian tidak ada komunikasi. Akhirnya kamu memberanikan diri untuk chat dia atau telepon dia. Aku rasa di sini dia akan membalas atau mengangkat teleponmu gitu ya. Dia akan bilang bahwa dia sedang bekerja atau apa ya alasannya. Nah, dia juga nanti akan memberikan kamu pengertian, bla bla bla. Nanti kalau aku sudah selesai pada pekerjaanku, aku akan telepon kamu, aku akan chat kamu atau apa, menghubungi kamu, seperti itu ya. Jadi memang masih ada kekeras kepalaannya, tapi dia bisa kok luluh sama kamu. Dia bisa memberikan sedikit waktunya untuk kamu. Cuman memang keras kepalanya itu terlalu batu gitu ya, terlalu besar, egonya juga terlalu besar kalau aku lihat ini. Jadi sulit kalau misalkan kamu kemarin meminta banyak waktu, atau paling tidak 50-50 ya, antara pekerjaan dan kamu, itu akan sulit banget dapat dari dia gitu kalau aku lihat. Tapi sebenarnya bisa, cuman ya tidak bisa kalau untuk 50-50 kayak gitu. Apalagi di sini two of pentacles-nya reverse ya. Dia ini punya semacam beban hidup secara pribadi ya, atau kewajiban pribadi kayak gitu. Makanya hubungan kalian ini ya selalu terlihat di ambang kehancuran gitu. Kenapa? Karena ada suatu beban tanggung jawab pribadi dia terhadap seseorang atau terhadap sesuatu gitu. Bisa jadi mungkin dia punya hutang piutang yang harus dia selesaikan, atau mungkin dia punya keluarga yang harus dia biayai, seperti itu ya. Jadi orang ini tuh memang orang yang lebih fokus pada karir, keuangan, atau masalah-masalah pribadi dia gitu. Jadi kalau untuk mungkin masih sampai sekarang ya,
mungkin masih sampai sekarang dia seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi akan sulit bagimu untuk meminta waktunya 50-50 antara pekerjaan dan kamu, kayak gitu. Jadi kalau kamu masih mau sama dia tuh ya udah, kamu pun tidak bisa menolong dia. Kalaupun kamu bisa menolong dia, kamu kayaknya butuh mengeluarkan atau berkorban lebih banyak untuk dia gitu ya. Jadi daripada di sini kamu ikut-ikutan dalam masalah dia yang serumit ini, dan aku lihat juga ini kayaknya nggak berakhir ya masalah dia itu, kayaknya terlalu complicated banget, apalagi kalau urusan masalah uang di sini ya, itu akan sulit. Jadi sebaiknya kalau memang dia sedang menarik diri darimu atau menginginkan berpisah denganmu, ya udah didiemin aja, biarin aja. Kalau dia mau pergi ya pergilah gitu. Nanti juga kalau dia sudah rindunya itu sangat berat, kemudian kiranya ada luangan waktu ya dari pekerjaan dia, maka dia akan menghubungimu kok, kayak gitu. Apalagi di sini ada Ace of Cup kalau aku lihat. Jadi kalau Ace of Cup itu gini, ketika dia sudah lama ya tidak berkomunikasi dengan kamu, ketika nanti dia sudah lama juga tidak bertemu kamu, dan hubungan kalian kan ini entah ini bisa dibilang sudah berpisah atau masih menggantung, tapi intinya ya sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan, atau tidak ada kejelasan lah ya intinya di dalam hubungan ini. Ya udah dibiarkan aja. Nanti juga ketika sudah lama seperti ini situasinya, perasaan cinta dia itu akan timbul lagi gitu. Perasaan dia itu justru malah akan timbul lebih segar gitu, lebih membara ke kamu. Makanya di sini dia pengen datang lagi. Kenapa? Karena memang sebenarnya dan sesungguhnya orang yang memang dia cintai, orang yang memang dia suka, orang yang memang dia sayang itu cuman kamu gitu. Cuman memang kan kalau di dalam hubungan itu pasti ada fase-fase atau masa-masa dimana ngerasa bosan ya, ngerasa stuck, terus itu terkadang situasi itu kayak mencegah kalian untuk bisa bersama ya. Nah seperti itu. Nah situasi kalian ini seperti ini kalau menurut aku gitu. Jadi tunggu aja, tidak usah dicari-cari, tidak usah gupekin dianya, biarin aja, terserah dia mau ngapain. Nah kalau Ace of Cup ya, berarti sarannya untuk kamu itu sebaiknya kamu fokus pada dirimu. Raihlah pencapaian-pencapaian dirimu, atau paling tidak kamu bahagialah dengan dirimu sendiri. Kalau kamu mau shopping ya silahkan shopping. Kalau kamu pengen mempercantik atau memperganteng diri ya silahkan memperganteng diri, mempercantik diri gitu ya. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan dia melihat kamu saat ini tuh fokus pada dirimu sendiri, kamu bahagia dengan pencapaian-pencapaian dirimu, kamu bahagia, kamu bersyukur dengan dirimu sendiri. Aku lihat di sini ketika itulah dia datang karena dia melihat kamu semakin menarik di mata dia gitu ya. Kamu semakin kamu berfokus pada dirimu sendiri, maka di mata dia kamu semakin menarik, dan disitulah semakin kuat niat dia, keinginan dia untuk datang ke kamu, menghampiri kamu, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi nggak usah ditunggu, nggak usah kamu nggak usah galau atau apa, happy aja dengan hidupmu ya, karena ini Ace of Cup kok ya. Orang ini tuh akan datang justru malah dengan perasaan yang lebih fresh ya, lebih segar, gak akan lagi kayak kemarin lah ya. Terkadang kayak mau ngebales chat kamu itu kayak lama banget kan. Nah, untuk kali ini tuh kayak cepet set kayak gitu. Jadi ketika dia chat, misalkan ya chat dia datangnya ya lewat komunikasi, nanti kamu balas beberapa jam kemudian
Habis itu nanti dia langsung balas gitu, paling hanya beberapa detik gitu langsung dia balas. Jadi kamu akan merasakannya gitu, jadi nggak usah dicari-cari, santai aja, happy aja dengan hidupmu kayak gitu. Nih apalagi di sini keadaan dia sekarang itu ya ada Knight of Cups, berarti memang ya ini terkonfirmasi sekali hubungan kalian memang sudah berpisah ya, hubungan kalian berantakan. Ada sesuatu yang rusak di hubungan kalian, dan aku lihat memang ini memang kayak dadakan itu ya, tiba-tiba yang awalnya tadinya baik-baik saja hubungan, tiba-tiba tuh dia menghilang, seperti dia takut untuk berkomitmen, seperti dia takut untuk memberikan kejelasan di hubungan kamu dan dia. Ya tiba-tiba pergi gitu aja, bisa dibilang ngeghosting ya, tiba-tiba ngilang gitu aja. Tapi sebenarnya kenapa dia seperti itu karena ada sesuatu yang berubah di kehidupan dia ya. Dan aku lihat juga di sini mungkin ada suatu perilaku dari si dia ini yang menjadi masalah ya, dan bisa jadi juga di sini ada suatu penyalahgunaan sesuatu, entah itu penyalahgunaan kekuasaan, entah itu penyalahgunaan narkoba, entah itu penyalahgunaan uang ya, ya mungkin sampai berhutang itu kan ya penyalahgunaan uang ya. Penyalahgunaan kekuasaan, mungkin dia pernah tidak berlaku adil ya dalam memberikan suatu keputusan di kantornya seperti itu, akhirnya dia kena masalah seperti itu ya. Bisa juga dia ini mungkin yang suka minum-minum ya, minum-minuman beralkohol seperti itu, sehingganya karena masalah ini, masalah penyalahgunaan inilah yang ngebuat dia akhirnya tersangkut ya dengan masalah yang cukup besar dan rumit, dan akhirnya mempengaruhi hubungan kalian gitu ya. Jadi makanya aku bilang tadi, kamu nggak usah ikut campur gitu ya, karena ini sangat complicated. Masalah dia ini mungkin juga entah sampai kapan akan selesai gitu ya. Bukan berarti aku saranin kamu nggak boleh membantu, silahkan membantu, tapi hati-hati gitu ya, lebih tepatnya hati-hati, karena semakin kamu membantu dia akan semakin memberikan mengharap ke kamu untuk ikut terjerumus sampai selesai. Nah kalau kamu terjerumus sampai selesai, kena deh kamu ya, masalah dia, kamu juga ikut-ikutan kena masalah dia, dan kita nggak tahu ini sampai kapan. Karena kalau aku lihat, kalau masalah tentang narkoba gitu-gitu kan buntutnya panjang tuh ya, buntutnya panjang, apalagi hutang piutang lebih panjang lagi ya. Kalau cuman hutang piutangnya misalkan berapa juta gitu ya, kalau misalnya sampai ratusan miliaran triliunan gimana ya kan, kamu sampai jual-jual barang ya, aset kan, akhirnya nanti buntutnya akan panjang juga untuk masa depanmu kayak gitu. Jadi sebaiknya biarkan saja dia menyelesaikan sendiri seperti itu. Tadi di sini juga Eight of Cup, memang dengan kesadaran diri, memang dengan keputusan yang mantap, dia sendiri yang mau pergi dari kamu. Tapi bukan berarti dia pergi ini karena dia tidak cinta lagi dengan kamu, tidak, karena ada sesuatu yang menghalangi dia, akhirnya berpengaruh pada hubungan. Jadi dia itu memang tidak mau membuat kamu terjerumus juga di dalam masalah dia kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dia pun masih punya hati kok untuk agar kamu itu tidak terjerumus dalam masalah dia, biarkan dia sendiri yang menyelesaikannya seperti itu. Karena Eight of Cup pun sebenarnya itu dia sudah lama loh, sebelum dia mengambil keputusan untuk tiba-tiba hilang, tiba-tiba pergi dari kamu, itu sebenarnya sebelum-sebelumnya dia itu sudah memikirkan ya. Jadi apakah
kamu masih akan tetap setia sama aku. Kalau kamu tahu aku misalkan punya hutang sebesar ini, misalkan sampai miliaran, triliunan gitu ya, apakah kamu akan masih menerimaku? Terus itu uh, aku itu masih menginginkan kamu untuk kedepannya kamu itu menjadi pasangan aku. Cuman aku takut kalau misalkan kamu tahu hutang piutangku sebesar ini, kamu nanti akan pergi dan justru malah masa depanku nanti tidak bisa bersamamu, kayak gitu. Makanya aku bilang dari awal, mungkin orang ini tuh manipulatif, orang ini gengsian, orang ini egonya sangat tinggi gitu. Jadi dia tidak mau mengambil resiko dengan benar-benar kehilangan kamu. Jadi ketika dia ada masalah sebesar ini dan serumit ini, dia pergi gitu aja, agar sewaktu-waktu nanti ke depannya dia bisa tiba-tiba muncul dan tidak harus adu cekcok atau apa seperti itu. Dia cukup nanti datang, kalau kamu bertanya dia cukup untuk menjelaskan seperti itu. Kalau misalkan dari awal dia bilang bla 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 bla, otomatis kan kamu pasti punya reaksi yang marah, negatif atau apa terhadap dia. Nah nanti ketika suatu saat dia datang lagi, pasti kamu sudah punya pikiran yang negatif terhadap dia gitu ya. Jadi makanya di sini dia ngeghosting, tiba-tiba ngilang. Bukan berarti dia tidak cinta, no. Aku lihat di sini cinta dia kuat sama kamu, sangat-sangat. Bahkan di sini aku lihat dia menginginkan kamu menjadi pasangan hidupnya di masa depan seperti itu ya. Dia sampai sering banget loh ngehayalin kamu ya, ngehayalin kamu gini, aku pengen nanti di masa depan ya kamu menikah dengan aku. Ketika kita nanti bangun di pagi hari, aku melihat wajahmu di kasur yang sama, aku melihatmu setiap hari di rumah yang sama, seperti itu. Kalau aku lihat ya, dia sering ngehayalin kamu bersama kamu di masa depan seperti itu. Jadi makanya aku saranin dari tadi ya, nggak usah ikut campur, karena aku lihat ini complicated banget, rumit banget, apalagi kalau udah masalah uang ya. Karena di sini apa namanya itu, kata kunci dari pembacaan ini adalah penyalahgunaan apa itu banyak ya, tergantung dia masalahnya apa. Tapi kalau aku lihat ini ada hubungannya dengan uang gitu. Makanya di sini dia gila kerja. Terus itu ada Two of Pentacles juga, ada Knight of Pentacles juga. Jadi ini ada hubungannya dengan kerumitan masalah uang gitu. Makanya dia kerja keras banget sampai ngelupain kamu, sampai mengabaikan kamu seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kamu kekeh, oke, nggak masalah gitu ya, kamu mau ikut masalah dia dan memang ternyata kamu sudah terjerumus gitu di masalah dia, sudah ikut masuk juga di masalah dia, ya sudah, berdoa aja semoga cepat selesai gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian. Jadi bagi kalian yang masih dalam keadaan sama-sama saling tidak ada komunikasi dan belum sama-sama tahu keadaan masing-masing, ya udah sabar aja, tunggu aja. Kalau masih mau sama dia, kalau nggak mau sama dia lagi, ya udah cari yang baru gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada zodiak Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.